Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual. Utamanya adalah tentang praktek spiritual sehari-hari. Dalam video kali ini, saya akan menyinggung sedikit tentang praktek beragama rata-rata rakyat Indonesia yang masih belepotan. Sehingga video ini berjudul Beragama Jangan Kacau. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sering kita lihat di Indonesia ini penceramah agama ucapannya kasar, menyalah-nyalahkan pihak lain, tidak santun, melanggar tata krama dan lain sebagainya. Singkatnya, sang penceramah tidak berakhlak baik, tidak berbudi pekerti yang baik, yang luhur. Sebagai panutan, sebagai tokoh agama, dan sebagai public figure, hendaknya selalu mampu menjaga ucapan yang menyejukkan, tidak memprovokasi. Kalau tokohnya saja bicara kasar, terpapar radikalisme, lalu bagaimana dengan umatnya? Apa tidak mengerikan? Ada lagi seorang tokoh, seorang pejabat publik, tahu-tahu terlibat korupsi, tertangkap tangan dalam OTT KPK. Seorang pejabat publik itu kan pilihan, sudah melalui tahapan-tahapan prosedur, lulus dalam penilaian kecakapan, termasuk bagaimana ibadahnya dalam menjalankan aturan agama. Namun mungkin yang terlewatkan atau tak terdeteksi adalah kualitas batin atau kualitas spiritual yang sebenarnya, karena ternyata dianya adalah koruptor. Disinilah letak persoalannya, bahwa ternyata pemahaman tentang agama itu belum tentu selaras dengan kualitas batin yang dimiliki. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sejak zaman dahulu kala, bangsa kita ini, Indonesia, mempunyai peradaban yang luhur, peradaban gotong royong, saling menghargai, bertata krama, sopan santun, berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Kenapa sekarang ini menyalah-nyalahkan pihak lain itu sudah biasa? Dalam kasus ini sebenarnya ajaran budi pekerti itu penting sekali. Zaman dulu di sekolah dasar itu ada pelajaran budi pekerti. Budi pekerti itu sifatnya universal, sehingga dalam agama pun mengandung ajaran budi pekerti. Ajaran budi pekerti itu tidak terbatas hanya pada satu agama, melainkan ada pada semua agama. Artinya tatanan budi pekerti itu berlaku bagi semua umat yang beragama apapun. Jadi budi pekerti bukan hanya menjadi milik salah satu golongan atau milik salah satu agama saja. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, budi pekerti itu masih membekas di hati kita, bukan? Betapa kita diajarkan untuk mementingkan kepentingan orang lain. Betapa kita diajarkan bahwa kita itu harus menghormati orang yang lebih tua. Diajarkan sopan santun kalau kita sedang berjalan melewati seseorang atau orang-orang yang sedang duduk-duduk, orang yang lebih tua, maka kita akan membungkukkan
badan. Hal-hal seperti ini sesungguhnya sangat indah sekali. Dan sepertinya sekarang hal-hal seperti itu di khalayak ramai, atau tepatnya di kalangan anak-anak muda sekarang ini sudah hilang, sudah tidak dipraktikkan lagi. Dan sebaliknya malah kita dipertontonkan, diberi pertunjukan bahwa balas dendam itu boleh, marah-marah itu boleh, mencaci maki itu boleh, berteriak-teriak dengan penuh kemarahan itu boleh. Kalau hal-hal seperti itu menjadi budaya di negara kita, maka sesungguhnya negara kita ini sudah berada di ambang kehancuran, karena nilai-nilai yang dianut dalam berbangsa dan bernegara itu adalah nilai-nilai yang menghormati kepentingan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau mementingkan kelompok sendiri saja. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, agama itu mengajarkan kesabaran, mengajarkan untuk puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kita tidak lagi mengejar-ngejar sesuatu yang bukan milik kita, atau mengejar-ngejar milik orang banyak. Mereka yang korupsi itu adalah mereka yang tidak mempraktekkan nilai-nilai moral, tidak mempraktekkan budi pekerti yang ada di dalam nilai-nilai agama. Tidak ada kepuasan di dalam hidup mereka, sehingga akhirnya mereka korupsi, mengambil harta benda milik orang lain, tega dan tidak memikirkan orang lain yang menderita karena perbuatan yang seperti itu. Nilai-nilai luhur sudah mulai lenyap. Maka itulah pentingnya memahami ajaran agama yang benar. Memahami ajaran agama yang benar itu perlu disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Kita memerlukan praktek spiritual atau praktek beragama yang benar-benar luhur, lembut, dan tidak saling menyakiti, dan senantiasa melihat ke dalam, bahwa agama itu adalah untuk pengembangan spiritual pribadi. Agama adalah urusan pribadi untuk mengembangkan diri kita sendiri. Agama tidak boleh kita pakai sebagai alat pukul untuk memukuli orang-orang yang tidak kita sukai. Agama adalah suatu aturan atau ajaran yang kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, bukan untuk meningkatkan kualitas spiritual orang lain. Spiritual kita dulu yang harus kita tingkatkan. Transformasi itu harus dimulai dari dalam diri kita. Mereka yang masih dipenuhi oleh emosi-emosi negatif adalah manusia-manusia yang tanpa daya. Dan manusia-manusia tanpa daya seperti ini tidak bisa diharapkan akan bisa menolong orang lain. Orang yang emosional pasti tidak bisa menolong orang lain. Ibarat seseorang yang tenggelam di dalam lumpur, maka dia tidak akan pernah bisa menolong orang lain yang juga tenggelam di dalam lumpur. Semakin dia akan menolong orang lain, semakin dia akan tenggelam sendiri. Oleh karena itu, jelas agama itu adalah untuk proses transformasi batin kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, jika ada dua orang yang bertengkar, siapakah yang salah? Yang salah adalah yang marah-marah. Kalau dua-duanya marah-marah, lalu siapa yang salah? Tentu dua-duanya salah. Tetapi salah satunya akan menjadi benar kalau kemudian yang bersangkutan yang lebih dulu meminta maaf. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, judul video ini adalah
beragama jangan kacau. Jadi saya ulang lagi, kita semua ini perlu memahami dan mempraktekkan ajaran agama dengan benar. Kondisi sekarang ini, memahami dan mempraktekkan ajaran agama dengan benar itu perlu disebarluaskan dan ditanamkan ke dalam benak seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia perlu praktek spiritual atau menjalankan agama yang benar-benar luhur, lembut, tidak saling menyakiti, puas dengan apa yang dimiliki, dan tidak menginginkan milik orang lain atau milik rakyat yang lain. Senantiasa melihat ke dalam, bahwa agama itu adalah untuk mengembangkan spiritual diri agar menjadi lebih baik, bukan lebih rusak. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah sorotan tentang praktek beragama rata-rata rakyat Indonesia yang masih belepotan. Video berjudul Beragama Jangan Kacau. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tidak sependapat dengan ulasan dalam video ini, saya mohon maaf. Akhirnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video saya yang lain. Wassalam.